Baiklah, nama saya Mila Putri dengan NIM 2023 11295. Di sini saya akan mempresentasikan tugas diskon adaptif yang ke-6 yang berasal dari kelas B. Oke, kita lanjut saja, yang dimana judul kali ini yaitu pengendalian kecepatan motor DC menggunakan metode gain scheduling. Oke, di sini dia digunakan pada sistem industri, robotika, dan kendaraan listrik. Nah, perubahan beban menyebabkan kecepatan dan respon motor ikut berubah. Pengendali dengan gain tetap seringkali tidak mampu menjaga kinerja sistem pada berbagai kondisi. Untuk mengatasinya digunakan metode ini, teknik yang menyesuaikan nilai penguatan pengendali secara otomatis sesuai perubahan beban atau kondisi operasi. Dengan cara ini, sistem dapat stabil, responsif, dan efisien meskipun karakteristik motor berubah selama proses bekerja. Lalu pada tujuan, yang dimana tujuan ini, metode ini pada sistem kontrol kecepatan menjaga agar kecepatan motor tetap stabil meskipun terjadi perubahan pada beban. Nah, dia menyesuaikan nilai penguatan pengendali KP, KI, dan KD secara otomatis berdasarkan kondisi operasi sehingga sistem mampu merespon perubahan dengan cepat dan akurat. Selain itu, dimaksudkan untuk meningkatkan kestabilan, efisien energi, dan kinerja secara keseluruhan sistem dibandingkan dengan pengendali konvensional yang memiliki gain tetap. Kita lanjut pada prinsip kerja di sini. Menyesuaikan nilai penguatan pengendali KP, KI, dan KD secara otomatis. Oke, sistem dimulai dengan sinyal referensi blok step input yang menunjukkan kecepatan yang diinginkan. Nilai ini dibandingkan dengan kecepatan aktual motor yang diukur oleh sensor menghasilkan sinyal error, dan sinyal error tersebut masuk ke PID controller yang mengatur besar sinyal kendali untuk mempertahankan kecepatan sesuai referensi. Lanjut pada selanjutnya, berfungsi untuk memantau kondisi beban motor. Jika beban meningkat, maka dia akan menaikkan nilai penguatan PID agar sistem tetap cepat merespon dan tidak kehilangan kecepatan. Nah, di sini sebaliknya, saat beban ringan, nilai penguatan dikurangi agar sistem tidak terlalu agresif dan tetap stabil. Hasil keluaran motor kemudian diamati melalui scope untuk melihat respon sistem terhadap perubahan beban. Dengan mekanisme ini, sistem dapat beradaptasi secara dinamis menjaga kestabilan dan performa motor pada berbagai kondisi operasi. Kita lanjut pada proses kerja, yang dimana yang pertama pengolahan sinyal dan penyesuaian gain, dimana sinyal referensi kecepatan yang diberikan melalui step input kecepatan aktual motor diukur oleh sensor dan dibandingkan dengan nilai referensi untuk menghasilkan sinyal error. Error ini diproses oleh PID, yang mana dia diatur secara otomatis sesuai dengan perubahan beban motor. Saat beban meningkat, gain dinaikkan untuk mempertahankan respon cepat, sedangkan saat beban menurun, gain diturunkan agar sistem tetap stabil. Nah, yang kedua, pengendali motor dan umpan balik sistem. Sinyal kendali dari hasil PID digunakan untuk mengatur motor DC atau plan agar kecepatan sesuai dengan referensi. Kecepatan keluar motor dikembalikan melalui sensor sebagai umpan balik atau feedback untuk dibandingkan dengan kembali dengan referensi pada siklus berikutnya. Nah, respons seperti inilah perubahan kecepatan terhadap waktu dapat diamati melalui skop disimuling. Dengan ini, dia mampu beradaptasi secara dinamis dan menjaga kestabilan performa motor di berbagai kondisi beban. Kita lanjut pada simulingnya. Oke, di sini diagram blok ini sistem kontrol kecepatan motor DC dengan menggunakan gain scheduling ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada step. Nah, di sini dia memberikan sinyal referensi kecepatan yang dibandingkan dengan kecepatan aktual pada blok sum untuk memasukkan sinyal error. Nah, error ini diproses oleh PID controller yang nilai KP, KI, dan KD-nya disesuaikan otomatis oleh gain scheduler berdasarkan perubahan pada beban motor. Nah, sinyal kendali dari PID digunakan untuk mengatur plan motor DC agar kecepatan sesuai referensi. Lalu sensor mengukur kecepatan aktual dan mengirimkannya kembali sebagai umpan balik. Sedangkan skop menampilkan respon sistem terhadap waktu. Melalui mekanisme ini, sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan beban
dan menjaga kecepatan motor tetap stabil. Lalu kita lanjut pada kesimpulan. Nah, di sini terbukti efektif ya dalam mengendalikan kecepatan motor DC yang mengalami perubahan pada beban dengan menyesuaikan nilai penguatan pengendali KPKI dan KD secara otomatis berdasarkan kondisi operasi. Sistem mampu mempertahankan kecepatan yang stabil dan respon yang cepat tanpa menyebabkan osilasi yang berlebihan. Dibandingkan dengan pengendali PID konvensional yang memiliki gain tetap, metode ini lebih adaptif, efisien, dan andal untuk menghadapi berbagai variasi beban. Oleh karena itu, gain scheduling dapat menjadi solusi optimal dalam sistem kontrol yang memerlukan kestabilan dan performa tinggi pada berbagai kondisi kerja. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.